Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia hari ini tanggal 10 November 2023. Di kartu pertama ini ada kaset ya. Jadi orang ini itu sering kepikiran kamu, bahkan dia itu sering memutar kembali kenangan-kenangan bersama kamu. Dia sering banget bernostalgia ya. Apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu, atau ada sesuatu momen tertentu yang membuat dia merasa bahagia. Itu bisa jadi mood booster bagi dia sekarang ya, karena di sini aku lihat orang ini tuh selalu ingin tahu tentang kamu, cuman apa ya, entah kenapa kayaknya kalian tidak lagi bersama ya, karena di sini dia hanya bisa mengenang kamu, hanya bisa bernostalgia, hanya bisa memikirkan kamu. Kemudian di sini ada The Phoenix. Jadi ada perasaan baru yang timbul di dalam diri dia, dan aku lihat juga di sini dia ingin kembali lagi dengan kamu, dengan transformasi dia yang sudah bertumbuh, sudah open minded ya, udah apa ya, pola pikirnya itu udah beda gitu ya. Dia udah lebih mengerti nih betapa berharganya kamu, dan betapa tulusnya kamu, seperti itu. Jadi ada di diri dia ini perasaan cinta yang tumbuh dan tumbuh gitu ya, tumbuh dan tumbuh. Dan aku lihat demi untuk bersama dengan kamu, dia melakukan suatu transformasi, perubahan ya di dalam diri dia. Banyak hal yang dia coba untuk transformasikan ya, entah ini dari sikap, dari kebiasaan, dari apa, secara fisik mungkin ya, bisa juga dari perasaan, udah apalagi karir, keuangan ya. Pokoknya ini transformasi dari diri dia ya, untuk bisa menawarkan kembali cinta dia ke kamu, untuk bisa menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Kemudian di kartu ketiga ada The Golden Mirror, yang berarti orang ini memang orangnya narsis ya. Orang ini narsis, kemudian itu memang dia ini saat ini justru malah merasa cinta ini kayak cinta sepihak ya. Entah kenapa dia berpikir seperti itu. Mungkin bisa jadi kamu memang sudah apa ya, sudah tidak peduli, sudah acuh terhadap dia, sudah cuek terhadap dia ya. Tapi dia tetap percaya diri banget demi membuat dia bahagia. Dia yakin bahwa kamu itu sebenarnya masih sayang sama dia, masih cinta. Nah ini ya energi narsis. Apapun dia selalu berpikir positif demi keuntungan dia sendiri, demi kebahagiaan dia sendiri, seperti itu.
Kemudian kartu yang keempat di sini ada abundance. Jadi ada keberlimpahan ya. Dan aku lihat di sini orang ini sedang mendapatkan suatu keberlimpahan di hidup dia ya, dari apapun yang dia kerjakan. Dia sudah mendapatkan hasilnya ya. Dan aku lihat juga dia sangat bersyukur atas pencapaian dan dari hasil kerja keras dia. Oke, kemudian tapi ini aku lihat mungkin secara materi ya, secara materi abundance ini. Kemudian healing heart, healing heart ya. Oke, jadi dia ya di sini itu sedang penyembuhan rasa sakit hati ya. Dia dia patah hati itu mungkin karena kamu ya, atau mungkin ya karena dia memang patah hati aja dengan hubungan ini, kok ia nggak bisa dia gapai, kok ia nggak bisa berjalan dengan sesuai keinginan dia ya, bisa jadi nggak harus kamu yang menyakiti dia. Dia bisa sakit hati juga ya karena misalkan hubungan ini tidak berjalan dengan ekspektasi dia, seperti itu ya. Tapi saat ini orang ini tuh apa tadi namanya, melepaskan atau menyembuhkan rasa sakit hati dia ya. Dan dia juga melepaskan hubungan dari hubungan yang toksik ya. Ini bisa dari diri dia sendiri, atau mungkin hubungan ini penuh dengan ketoksikan yang dibuat oleh diri dia ataupun dibuat oleh kamu. Oke. Kemudian kita lihat ya dari tarotnya. King of Swords, Justice, kemudian Queen of Swords, kemudian Four of Cup reverse, Eight of Pentacles, after that the Empress. Bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah ya, atau dia seorang duda, kalau laki-laki ya, kalau perempuannya janda. Tapi dia ini nampaknya sudah pernah menikah. Kemudian orang ini memang orang yang agak kasar, agresif, dan ya cukup berbahaya bagi kamu. Kenapa? Karena di sini aku lihat memang orangnya itu tidak masuk akal ya. Entah ini dari perkataan, entah ini dari tindakan, entah ini dari keputusannya. Menurutmu ini tidak masuk akal, seperti itu. Dan aku lihat juga orangnya nggak logik ya, nggak logik banget. Itu termasuk kan nggak masuk akal. Kemudian orangnya dalam berkomunikasi itu buruk ya. Kemudian orangnya juga lemah, orangnya tidak terlalu cerdas juga ya. Dan apalagi di sini aku lihat orang ini gampang banget kepancing emosi, bahkan dengan masalah-masalah sepele ya. Jadi dia ini gampang banget terkuasai emosinya dalam penilaian dia sendiri. Jadi sering banget kehilangan kesabaran cuma gara-gara masalah-masalah sepele, seperti itu. Dan Justice, oke, ini aku lihat ya, orang ini ternyata itu pernah melakukan perselingkuhan ya, pengkhianatan, pembohongan oleh kamu kepada kamu gitu ya. Kemudian
ketahuan ya tindakan dia ini oleh kamu, atau mungkin dialah yang mengungkapkan tindakan perselingkuhan dia ya, pembohongan dia seperti itu. Kemudian aku lihat di sini justru dia itu menyalahkan kamu ya. Jadi dia berselingkuh, dia mengkhianati kamu, itu menurut dia bukan salah dia, tapi ini salah kamu gitu ya. Kenapa bisa-bisanya sampai dia berselingkuh, pokoknya ini salah kamu ya. Jadi entah kenapa orang ini berpikir seperti itu. Makanya ada King of Sword ya, orang ini nggak realistis, orang ini nggak logik, orang ini aneh gitu ya. Padahal dia yang berselingkuh tapi justru malah menyalahkan kamu. Dan akhirnya dia mendapatkan konsekuensinya kan dalam hubungan ini. Entah akhirnya kamu pergi meninggalkan dia, entah akhirnya kamu jadi tidak percaya lagi dengan dia, seperti itu. Intinya dia mendapatkan konsekuensi yang tepat, yang adil. Tapi menurut dia konsekuensi ini tuh nggak adil ya. Konsekuensi yang dia dapatkan ini nggak adil menurut dia. Karena gini, orang ini punya sifat Queen of Sword ya. Jadi Queen of Sword ini itu menandakan memang orang ini dia itu orang yang pilih-pilih ya dalam pasangan. Jadi untuk menjadi pasangan dia itu sangat harus punya kriteria sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Jadi orang ini selalu pilih-pilih pasangan ya. Dan orang ini juga sebenarnya menghargai ruang pribadi pasangannya dan menghormati batasan pasangannya gitu ya. Ya dia siapapun, mau kamu ataupun selingkuhannya ataupun siapapun. Nah aku lihat juga orang ini tuh tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya. Dia tidak suka menunjukkan kasih sayang dia di depan umum, tapi sebenarnya dia ini orang yang humoris ya, orang yang humoris, orang yang berbakti ya, orang yang berbakti baik itu pada keluarga, pada orang tua, dan sebenarnya juga berbakti pada pasangan gitu ya. Dan orang ini juga sebenarnya baik hati ya, baik hati. Dia juga penyayang, sangat menyayangi kamu, sangat sangat penyayang ya, memberikan kasih sayang yang pantas lah untuk kamu gitu ya. Cuman orang ini walaupun dia berkomitmen, tetapi dia itu selalu merindukan kemerdekaan dan kebebasan ya. Jadi dia itu pengennya walaupun punya komitmen, dia itu pengennya terlihat selalu lajang seperti itu ya. Jadi nggak suka dikekang, nggak suka dibelenggu, nggak suka di atur-atur gitu ya, nggak suka terlihat bahwa dia sudah dimiliki, nggak suka dia itu. Jadi makanya ketika kamu berkomitmen dengan dia, dia masih bermain hati juga dengan yang lainnya gitu. Akhirnya kan timbullah perselingkuhan ini, memang dari orang ini yang aneh gitu. Makanya tadi dia di King of Sword Reverse tadi, orang ini aneh gitu ya. Dan Four of Cups ya, aku lihat ternyata di sini dia sudah sadar ya. Ternyata dia memang harus mengakhiri hubungan dia dengan selingkuhannya. Jadi aku lihat di sini orang ini itu mengakhiri hubungannya, dan dia sudah menyadari, sudah banyak kesadaran, dan merefleksikan hubungan ini ternyata memang hubungan itu tidak pantas gitu ya. Hubungan ini tuh tidak seharusnya terjalin. Entah mengapa, entah dia mungkin karena tidak mendapatkan sesuai dengan keinginan dia, tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan cinta pula gitu ya. Intinya orang ini udah sadar lah ya. Dan aku lihat di sini juga orang ini setelah
berpisah dengan selingkuhannya, aku lihat juga dia tidak mau membuka diri pada siapapun, ya maksudnya pada orang lain lagi gitu. Jadi di sini aku lihat dia stay menunggu kamu untuk menjalin hubungan baru lagi dengan kamu. Jadi saat ini pun aku lihat nggak ada siapa-siapa di dekat dia yang ingin dia jadikan pasangan lagi gitu ya. Aku lihat di sini dia sedang menunggu kamu untuk berbalikan lagi, untuk berbaikan lagi gitu ya. mau mulai kembali hubungan dengan kamu. Karena aku lihat dia di sini patah hati, ya patah hati banget. Entah ini patah hati karena pasangan selingkuhannya, atau patah hati karena ternyata dia tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginannya dari si selingkuhannya ini, atau patah hati karena ditinggalkan kamu ya, dengan situasi dia bersama kamu. Banyak hal ya yang membuat dia akhirnya merasa traumatik dengan situasi dia sekarang gitu. Makanya di sini dia tidak menjalin hubungan atau tidak menaruh hati pada siapapun lagi. Justru malah di sini dia ingin kembali sama kamu, ingin mempersiapkan awalan baru lagi dengan kamu. Aku lihat di sini ya, kali ini dia memang serius, karena yaitu sudah mendapatkan kesadaran bahwa ternyata cuman kamulah yang orang yang memang tulus mencintai dia, orang yang memang dia inginkan, orang yang memang begitu baiknya sama dia gitu ya, perhatiannya kamu ke dia itu luar biasa gitu ya. Aku lihat juga orang ini sempat mengisolasi diri loh, saking dia malunya, saking dia sakit hatinya, saking dia stresnya dengan tindakan dia, dengan kelakuan dia, dengan ekspektasi dia yang tidak tercapai dari pengkhianatan dia ini, seperti itu. Jadi aku lihat banyak sekali penyesalan ya yang dia rasakan sampai dia mengisolasi diri. Dan salah satu cara ya untuk mengisolasi diri dia itu ya dengan sibuk bekerja. Jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang memfokuskan tentang perselingkuhan lagi. Dia di sini cuma dia fokusnya sama kerja. Jadi gini, salah satu tujuan dia mengisolasi dengan bekerja juga karena di sini dia ingin mendapatkan kamu lagi ya. Jadi menurut dia untuk mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan diri agar bisa mendapatkan kamu, mendapatkan perhatian kamu ya, dia mapan secara finansial. Menurut dia seperti itu. Jadi dia saat ini tuh benar-benar lagi berjuang secara keuangan, secara finansial, karir juga ya, untuk bisa membuat kamu bisa balik lagi dengan dia. Dia bisa berbangga diri untuk datang lagi ke kamu, menawarkan cintanya, dan bisa berkata bahwa dia siap untuk bertanggung jawab atas hidupmu, seperti itu ya. Jadi saat ini dia memfokuskan diri dia untuk bekerja. Kenapa nggak langsung aja ya dia datang dalam situasi dia sekarang, atau sambil dia bekerja, sibuk kerja juga sambil ngedatengin kamu untuk minta maaf, untuk balikan lagi gitu. Kenapa nggak seperti itu? Karena gini, orang ini ya tidak mau membawa kamu dalam kesulitan, karena dia kan udah pernah melakukan banyak kesalahan ya, entah ini bisa disebut kehilafan atau ya ini nafsu dia ya. Tapi intinya di sini dia merasa bersalah banget sama kamu ya. Jadi untuk menebus kesalahan dia terhadap kamu, dia harus membuat diri dia mapan terlebih dahulu ya, agar dia bisa menunjukkan bahwa ke kamu bahwa dia ini sekarang udah berubah
ya, bahwa dia ini udah menjadi orang yang positif ya. Dan dia akan menunjukkan ke kamu bahwa dia bisa kamu percayai lagi untuk bisa bertanggung jawab untuk hidupmu ya. Ya mungkin dia ini energinya maskulin, bisa jadi dia ini seorang pria, tapi seorang wanita pun ada ya energinya maskulin. Tapi karena di tarot tidak mengenal gender wanita atau pria, dan ini juga pembacanya general ya, jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Nah jadi menurut dia, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa berhasil dalam kehidupan dia bisa punya power, dan dia sudah bisa mapan secara karir dan keuangan, seperti itu ya. Nah dia nggak mau di saat dia sedang berjuang, dia melibatkan kamu, akhirnya kamu pun ikut dapat imbasnya ya. Entah ini ketika nanti dia sibuk bekerja, akhirnya endingnya juga dia tidak ada komunikasi yang intens dengan kamu, justru malah nanti ngebuat kamu lebih sakit lagi, ngebuat kepercayaan kamu lebih parah lagi hilangnya dari dia ke dia gitu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar yang mengambil situasi, biarkan dia saja dulu yang berproses gitu ya, karena di sini dia tidak mau melibatkan kamu dalam kesulitan dia gitu. Nanti ketika dia sudah mapan secara karir dan keuangan, baru nanti dia akan memberikan komitmen, akan serius dengan kamu, dengan keyakinan dia, seperti itu ya. Jadi menurut dia dalam proses dia ini, dia lebih nyaman untuk melajang terlebih dahulu, atau menarik diri dulu dari kamu ya, single dulu, seperti itu. Jadi takutnya justru malah kalau ada kamu itu juga bisa menghalangi fokus dia dalam karir dan dalam karir dia, dalam mencari keuangan dia gitu ya. Kemudian ada di Empress Reverse, dan di sini juga dia udah menyadari ya, kemarin saat menjalani hubungan dengan kamu, orang ini tuh mendominasi sekali hubungan ini. Semuanya itu harus sesuai dengan keinginan dia. Kamu harus mengikuti dia. Dan aku lihat juga karena kamu juga menghargai dia, mencintai dia juga gitu ya, kamu pun mengikuti apa mau dia gitu ya, agar si dia ini juga senang gitu ya. Sampai-sampai aku lihat kamu itu sampai lupa dengan kebutuhan dirimu sendiri, kebahagiaan dirimu sendiri. Bahkan aku nggak tahu terakhir kali kamu merasa bahagia terhadap dirimu sendiri pun, kamu pun nggak tahu kapan gitu ya. Bahkan di sini kamu sampai lupa dengan pekerjaanmu ya, dengan kebutuhan kamu sendiri, pekerjaan kamu sendiri ya. Jadi saking kamu ingin membuat si dia ini merasa bahagia, ingin langgeng juga dengan dia, kamu ngikutin semua apapun mau dia, sampai-sampai kamu melupakan, sampai-sampai kamu menyingkirkan ya, menyisihkan kepentingan kamu sendiri, seperti itu. Bahkan dengan keluarga dan teman-teman pun kamu sampai lupa ya, kamu sampai berjarak gitu ya dengan keluarga dan teman-teman, kamu sampai jauh dengan keluarga dan teman-teman gitu ya. Dan dia di sini merasa malu banget, dia merasa bersalah banget ya, lebih ngerasa bersalah dengan kamu karena dia terlalu mengontrol kamu, sampai-sampai kamu seperti ini, terlalu mengikuti keinginan dia, sampai lupa dengan kebahagiaan dirimu sendiri, lupa dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Aku lihat di sini dia merasa bersalah banget sama kamu ya.
Karena di sini dia sadar, dia tahu kamu itu berperilaku seperti ini, ngikut aja apa mau dia, ya agar dia ini tetap merasa bahagia dengan kamu, agar agar dia ini selalu ada di sisi kamu, ya. Kamu itu benar-benar tulus gitu sama dia, sampai-sampai kamu berkorban sejauh ini gitu ya, sampai berkorban melupakan keluarga, dengan teman-teman, lupa gitu ya. Karena aku lihat di sini hubungan kalian ini memang udah terjalin cukup lama ya, cukup lama. Kalau misalkan nggak cukup lama gitu ya ngejalin hubungannya, ya mungkin kalian sering sekali on off gitu ya, sering kali putus nyambung, datang dan pergi sesuka hati. Nah gitu. Nah karena kalau misalkan kalian itu hubungannya sering on off, sering datang dan pergi sesuka hati, nah dia ini itu nggak mau hubungan yang seperti ini terus gitu. Makanya dia kamu ya, dia ini tahu bahwa kamu itu nggak mau pengen punya hubungan yang seperti ini terus ya, putus nyambung terus. Makanya di sini kamu sampai-sampai selalu ngikutin kemauan si dia ini, agar dia ini selalu agar harapan kamu itu ya terhadap dia itu, dia bisa selalu ada di sisi kamu. Tapi nyatanya enggak gitu ya, enggak bisa seperti itu. Ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetap aja selalu hubungan ini on off gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang tuh ya, dia sibuk dengan pekerjaan dia. Nah, untuk membalas ketulusan kamu, untuk membalas kesalahan dia ya, di sini makanya dia sedang mempersiapkan semuanya ya, terutama di sini dari karir dan materi gitu ya. Jadi kalau kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan ditunggu. Kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi, ya udah pergi aja ya. Oke, gini deh, aku kasih, coba kita buka dari Whisper Love-nya ya. Kira-kira ada pesan apa, atau harus bagaimana nih kamu menyikapi orang ini gitu ya dalam hubungan kamu bersama dia. Aku akan ngambil satu kartu untuk kamu. Dalam menyikapi orang ini, kamu harus berbuat apa, kamu harus bersikap apa, kamu harus bagaimana. Jadi sesuai ya dengan omonganku tadi. Jadi kalau kamu misalkan masih mau menunggu dia, silahkan. Enggak juga ya udah gitu. Karena di sini ada consider your foundation ya. Perhatikan ya dari apa itu namanya, pondasi kalian gitu ya. Jadi gini, pertimbangkan pondasi kalian. Lihatlah seberapa besar komitmen kamu dan dia terhadap hubungan ini gitu ya. Ya, look at how commit you are to love ya. Jadi kalau misalkan menurutmu basic dari foundation itu kan basic ya, pondasi basicnya dari hubungan ini tuh benar-benar memang menurutmu sesuai gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan hubungan ya, percintaan, sesuai dengan keinginanmu, atau sesuai dengan yang namanya hubungan gitu ya, perjuangan lah ya. Kalau misalkan ada perjuangan dari dia, ya silahkan untuk kamu terima gitu ya. Jadi di sini harus dari kamunya yang menilai apakah dia memang serius, dan apa buktinya bahwa dia serius. Harus kamu lihat dari situnya, karena di sini harus dilihat dari fondasinya dulu, fondasi dari keseriusan dia ini melakukan apa di hubungan ini ya, upaya apa yang telah dia berikan dari hubungan ini gitu ya. Kalau menurutmu itu dia bisa memberikan fondasi yang kuat dalam hubungan ini, ya it's okay, silahkan ya, kamu bisa terima lagi. Tapi kalau misalkan menurutmu dia orang kayaknya nggak bakalan pernah berubah, bahkan sampai detik ini pun dia tidak berubah, ya ya udah gitu.
lebih baik kamu tinggalkan saja gitu ya, karena masalah hubungan itu kan memang nggak mudah ya, karena yang namanya sekedar pacaran dengan nanti berumah tangga itu pun beda cara atau beda rasanya gitu ya. Karena kalau pacaran kan ya belum terikat secara sah, dan kalian bisa aja putus dan pergi kapanpun, dan kalian tidak harus bertanggung jawab atas dia gitu. Tapi kalau misalkan di sini kalian sudah menikah dan kalian harus putus, harus berpisah, harus cerai gitu ya, kan lebih ribet. Kemudian juga kalian udah dicap menjadi bekas gitu ya, itu akan lebih berat bagimu untuk menanggung beban sosial, beban dari apa ya, sosial budaya ya, yang tertanam di masyarakat kayak gitu ya kan. Nah, jadi sebaiknya sebelum ini terjadi ya, kamu lihat dulu orang ini apa yang sudah dia lakukan, apakah dia bisa, atau misalkan nanti dia datang, apakah dia bisa memberikan pondasi yang kuat di dalam hubungan ini gitu ya. Kalau misalkan menurutmu oke, ternyata dia sudah berubah, dia mau mempertahankan hubungan ini, dia sudah memberikan effort ya untuk pondasi dari hubungan ini, silakan kamu terima. Tapi kalau ternyata tidak ada perubahan, jangan bermain-main dengan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.